Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai candlestick dan volume. Oke, kita akan bahas soal candlestick terlebih dahulu. Nah, candlestick itu bentuknya seperti ini. Jadi ada yang disebut dengan body. Body itu adalah jarak dari open ke close, ya. Sedangkan yang disebut dengan shadow itu jarak dari high ke open atau high ke close. High ke open atau pokoknya shadow yang selalu di atas itu kita sebut upper shadow. Shadow yang selalu di bawah kita sebut lower shadow, ya. Seperti itu. Kadang-kadang ada juga menyebutnya wick, lower wick, upper wick, tapi kita sebut shadow saja biar lebih enak. Oke? Nah, ini salah satu formasi daripada candlestick. Jadi dari paling kiri ke paling kanan itu dari yang paling bullish ke yang kurang bullish. Bawahnya dari yang paling biris ke yang kurang biris. Jadi kalau disebut most bullish berarti itu Marubozu nama candlenya, ya. Itu berarti full. Candlenya sangat-sangat bullish atau biris. Nah, pola candlestick itu ada banyak sekali. Saya pun tidak hafal semua terus terang. Tapi di sini kita akan belajar, kita cukup pelajari dua pola saja. Karena begini, candlestick itu cuma ada dua tipe. Kalau tidak reversal, arah trennya berbalik arah, maka dia continuation atau melanjutkan tren sebelumnya, ya kan? Jadi kalau saya fokus kita belajar reversal saja cukup. Kenapa? Berarti kalau tidak keluar tanda-tanda candlestick reversal, kita asumsikan dia continuation atau melanjutkan tren sebelumnya. Jadi misal kita pegang suatu posisi masih floating profit dan tiba-tiba ada tanda-tanda candle reversal, nah kita wajib waspada. Tapi selama belum ada tanda-tanda candle reversal, kita nggak usah pusing. Berarti, candlenya continuation, entah apapun patternnya itu, namanya yang mungkin kita tidak tahu, karena saking banyaknya. Dan itu tidak penting. Jadi, kita akan belajar kali ini pola-pola reversal candlestick yang penting saja, yang sering keluar. Oke? Yang pertama itu, ada hammer dan hanging man. Bentuknya sama. Kalau hammer, dia reversal dari biris ke bullish. Sebaliknya kalau hanging man, dia reversal dari bullish ke biris. Persyaratan untuk terjadinya hammer atau hanging man adalah, perhatikan ya, jarak body, rasio antara panjang body dengan panjang, dia kan pakai lower shadow ya, jadi rasio antara panjang body dengan panjang lower shadow itu adalah 1:3, minimal. Kalau tidak 1:3, maka tidak jadi hammer atau hanging man. Yang kedua ada kebalikan dari hammer, yaitu inverted hammer atau shooting star. Sama bentuknya. Yang membedakan antara inverted hammer dengan shooting star tadi adalah letaknya. Kalau inverted hammer itu reversal dari biris ke bullish. Kalau shooting star itu reversal dari bullish ke biris. Syaratnya apa? Sama dengan hammer tadi. Rasio antara upper shadow, ini kan upper shadow ya, rasio antara upper shadow dengan body itu 3:1. Minimal. Lebih panjang, lebih bagus. Nah, ini bullish atau bearish engulfing. Prinsipnya engulf itu kan menutupi ya. Jadi, tapi di sini prinsipnya itu kebanyakan orang menggunakan body. Jadi, selama body candle hari kedua itu menutupi body candle hari pertama, sudah bisa disebut sebagai engulfing. Jadi ada dua aliran sebenarnya. Ada yang bilang harus shadow-nya menutupi juga sekalian, tapi ada yang bilang cukup body. Ya. Kalau saya lebih prefer cukup body-nya saja, menutupi. Kadang-kadang shadow-nya tidak menutupi, tapi body-nya menutupi. Kita sebut masih tetap engulfing. Oke.
Yang keempat ada harami. Nah, banyak orang salah paham harami ini begini. Harami dalam arti harfiahnya itu seperti ibu hamil. Jadi, pengertian harami itu ya, bahasa Jepang ya. Jadi, eh, kayak ibu hamil bawa anak lah. Candle keduanya itu harus kecil sekali. Kadang-kadang bisa berbentuk doji. Kadang-kadang pokoknya bodinya kecil dibanding candle pertama. Itu harami. Harami itu sama ya, reversal dari, kalau bullish harami, reversal dari biris ke bullish. Biris harami, reversal dari bullish ke biris. Doji ini bentuknya seperti ini, cuma ada shadow, tidak ada body. Kebanyakan sebagian besar doji itu menandakan sesuatu yang tidak jelas, galau, tidak ada keputusan yang berarti lah. Bukan. Tapi pada beberapa kasus doji itu bisa dijadikan sebagai pertanda reversal. Terutama kalau dia misalnya long leg doji, dragonfly doji sama gravestone doji. Itu reversal juga. Long leg doji itu atau dragonfly doji itu reversal dari biris ke bullish, sedangkan gravestone doji itu reversal dari bullish ke biris. Kita selesai masalah candlestick, kok cuma sedikit? Iya, cuma itu saja kita perlu. Memang ada beberapa tambahan seperti piercing atau dark cloud cover, tapi itu juga jarang. Yang paling sering itu hammer, hanging man, shooting star, doji, harami, engulfing. Nggak ada yang lain. Jarang. Yang lain itu nggak penting. Yang ini kuat, penting. Oke? Jadi, cukup kita tahu itu saja yang kita pahami. Kalau itu tidak keluar, berarti menandakan belum ada tanda-tanda terjadinya reversal. Simpel ya. Selanjutnya kita akan bahas masalah volume. Nah, volume ini sebenarnya umum ya. Secara umum saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak bisa kita melihat volume candle per candle secara individual. Tapi kita akan melihat secara umum itu seperti apa volume itu. Volume itu bagian penting dari price action istilah ya. Jadi volume itu jejak langkah yang ditinggalkan bandar. Volume juga dapat diibaratkan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan harga saham. Nah, pada perkembangannya volume ini ada analisa tersendiri disebut dengan volume price analysis atau VPA. Konsep dasar dari volume itu seperti ini. Semua volume itu relatif. Artinya besar kecilnya volume itu harus diperbandingkan atau relatif dengan volume-volume sehari-hari sebelumnya. Kemudian volume itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dia melihat kombinasi dengan candlestick sebagai konfirmasinya. Kemudian dalam melihat volume itu harus fleksibel ya, karena kadang-kadang tidak ada patokan yang baku gitu. Jadi lebih ke arah seni melihat volume seperti apa. Nah, ini salah satunya disebut volume mengkonfirmasi harga. Kenapa? Volumenya tinggi, body candle panjang. Tinggi itu kita lihat dari mana? Karena dia di atas daripada rata-rata volume. Nah, rata-rata volume kita bisa pakai misalnya MA20. Jadi, kalau body candle-nya panjang, volumenya besar, berarti kita bisa sebut volume mengkonfirmasi harga. Berarti itu pergerakan harga yang real. Kalau ini juga disebut volume mengkonfirmasi harga. Karena volume kecil, body candle pendek. Ini juga mengkonfirmasi. Volume makin lama makin besar, harga makin lama makin naik, body candle juga makin lama makin panjang. Ini juga mengkonfirmasi harga. Volume makin lama makin besar, harga makin lama makin turun, dengan body candle yang makin panjang, berarti bearish pressure-nya tinggi. Nah, ini anomali. Kenapa? Body candle-nya panjang, tapi volumenya jauh di bawah rata-rata. Ini juga anomali. Volumenya besar sekali, tapi body candle-nya kecil. Ini juga anomali, karena harga makin naik, body candle-nya makin besar, makin panjang, tapi volume makin menurun. Itu menandakan kekuatan bullish yang sudah mulai berkurang. Ini volume makin menurun, volume betul. Candle-nya makin menurun, dengan harga yang makin menurun ya, bodinya makin panjang, tapi volume makin menurun. Nah, ini menandakan juga
kekuatan biris yang makin melemah. Nah, apa sih kegunaan volume? Kegunaan volume itu digunakan untuk kita melihat analisa volume price action. Tidak bisa kita gunakan secara sendiri saja. Nah, tapi pada kesempatan kali ini volume itu hanya sebagai pembuka saja. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada sesi pembahasan volume price action untuk lebih mendalamnya, untuk memahami ya bagaimana menggabungkan antara analisa price dengan volume. Kalau untuk sekarang sebagai informasi saja, ini ada berbagai macam pola-pola volume ya dan pengertiannya. Oke, jadi ini sebagai informasi saja volume ini, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi di dalam sesi volume price analysis. Saya pikir itu, jadi ini sementara untuk yang dalam volume ini dulu. Kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya dengan video-video lainnya yang lebih menarik. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. See you.